Mereka yang menerima atau mereka menolak, dua-dua mereka melihat Yesus yang sama di dalam mata mereka waktu melihat, telinga mereka waktu mendengar, mereka lihat dan dengar Yesus yang sama persis sebagai manusia. Dikatakan begini dalam 12, siapa yang menerima dia dan percaya kepadanya menjadi apa? Anak-anak Allah. Apa artinya menjadi anak-anak Allah? Masuk di dalam keluarga Allah, yang artinya mendapatkan keselamatan, mendapatkan hidup yang kekal. Hari ini saya akan bagikan firman Tuhan dengan judul Melihat Kemuliaan Kristus di dalam firman Tuhan, Seeing the Glory of Christ in the Scripture. Saya mau tanya kepada saudara, berapa banyak saudara yang bawa Alkitab hari ini? Boleh angkat Alkitab saudara sama-sama? Oke, Alkitab elektronik, Alkitab hard copy, tolong angkat tangan. Saya masih lihat ada beberapa yang bawa gadget, tapi lagi lihat gadgetnya, nggak dengerin saya. Gitu. Ayo, siapa saudara yang bawa angkat sama-sama? Oke, right. Nah, saudara perhatikan sungguh-sungguh. Oke, Alkitab ini, ini yang kita sebut Alkitab ini, saudara-saudara, apa yang kita cari dalamnya? Untuk apa kita punya Alkitab ini? Saudara-saudara, orang bisa punya tujuan macam-macam, orang bisa punya keinginan macam-macam, saudaraku. Oke, bermacam-macam variasi. Oke, tapi satu hal yang harus saya bagikan kepada saudara adalah Alkitab ini diberikan kepada kita supaya kita bisa melihat kemuliaan Kristus. Dan di dalam itu, saudaraku, ada satu hal yang sangat-sangat pentingnya. Saya ingin saudara perhatikan sungguh-sungguh apa yang kita pelajari hari ini. Oke? Nah, saudara-saudara, saya akan berikan cukup banyak ayat hari ini. Dan karena itu saya minta saudara perhatikan sungguh-sungguh, saudara buka Alkitab saudara dari tiap ayat kita baca sama-sama. Karena saya ingin coba saudaraku merajut kebenaran firman Tuhan dari ayat-ayat ini, sehingga kita bisa mengerti sungguh-sungguh apa yang Tuhan ingin kita ketahui hari ini dari firman-Nya. Ya, oke. Dan di bagian akhir daripada khotbah hari ini, saya berdoa, saya sungguh-sungguh berdoa, saya minta kemurahan Tuhan, supaya saudara semua punya kerinduan untuk saudara bisa sungguh-sungguh mendapatkan apa yang saya bagikan hari ini, yaitu melihat, mendapatkan kemuliaan Kristus di dalam firman Tuhan ini. Mari kita mulai saudaraku di dalam Yohanes pasal yang pertama. Dibuka bersama dengan saya di dalam Injil Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama. Oke, saudara sudah dapat dalam Alkitab bahasa Indonesia? Mari kita baca sama-sama. Yohanes pasal pertama ayat pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, saudaraku, Rasul Yohanes mengulang kembali apa yang sudah disampaikan yang pertama, yaitu apa? Ia, berarti apa? Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Nah, saudara tahu, ya, saya tidak perlu bahas, saudaraku, terlalu panjang, tapi saudara tahu siapa yang dimaksud dengan firman itu di dalam Injil Yohanes ini? Siapa? Tuhan Yesus. Jadi, saudaraku, pada mulanya Tuhan Yesus, yang disebut firman adalah Tuhan Yesus. Oke? Dan Tuhan Yesus bersama dengan Allah, dan Tuhan Yesus adalah Allah. Jadi, saudaraku, Tuhan Yesus adalah Allah dari kekal sampai kekal. Ya, Dia adalah bagian daripada Allah Tritunggal yang kita semua yang kita percayai. Nah, jadi, saudaraku, ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah dari mulanya. Nah, berikutnya, mari kita baca sekarang ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Yohanes pasal 1 yang ke-11 dan 12. Ya, sudah. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Nah, siapa ia itu? Ia itu adalah Tuhan Yesus yang tadi disebut firman itu. Coba saudara lihat Alkitab saudara, oke? Jadi, ia di situ adalah kata ganti orang untuk firman itu. Katakan, ia datang kepada milik kepunyaannya, terus tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, saudara-saudara perhatikan, Firman tadi dikatakan firman yang adalah Allah itu turun menjadi manusia.
datang kepada milik kepunyaannya. Setiap tahun kita peringati hari Natal, saudaraku, di mana Tuhan Yesus turun ke dunia. Oke? Nah, waktu Tuhan Yesus turun ke dunia, dia tinggal bersama-sama dengan manusia, maka dikatakan ada dua respons yang sangat kontras. Ayat 11 dikatakan mereka tidak menerima dia. Tidak menerima Tuhan Yesus. Yang kedua dikatakan ayat 12, mereka menerima. Nah, apa arti kata menerima dan tidak menerima itu? Di dalam ayat 12 jelas sekali, saudaraku, kata menerima, tidak menerima itu sama dengan kata percaya. Jadi, waktu Tuhan Yesus ada dalam dunia ini, ada yang tidak mau percaya, ada yang menolak dia, tetapi juga ada yang menerima dia. Nah, sekali lagi saudara ingat, dia adalah Allah. Berarti ada orang yang menolak Allah, tetapi ada juga yang percaya. Nah, yang kedua, saudaraku, perhatikan dari ayat ini. Yang kedua adalah, yang kita harus tahu adalah bahwa respon yang berlawanan atau respon yang sangat kontras itu menghasilkan akibat yang sangat-sangat signifikan. Dikatakan begini dalam ayat 12, siapa yang menerima dia dan percaya kepadanya menjadi apa? Anak-anak Allah. Apa artinya menjadi anak-anak Allah? Masuk di dalam keluarga Allah, yang artinya mendapatkan keselamatan, mendapatkan hidup yang kekal. Nah, ayat yang paralel dengan itu tentu saudara semua sudah tahu. Kalau saudara tahu, saudara boleh ucapkan sama dengan saya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia memberikan anak yang tunggal supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi, saudaraku perhatikan, ada konsekuensi daripada respon kita kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh percaya kepada Dia, maka kita mendapatkan hidup yang kekal, kita menjadi anak-anak Allah. Berarti dengan kata lain, mereka yang tidak percaya, mereka yang menolak, mereka yang tidak menerima Dia, mengalami akibat yang berlawanan. Yaitu apa? Binasa, terhilang, kematian yang kekal. Karena itu saya ingin sampaikan kepada saudara, bahwa keputusan yang terpenting dalam hidup ini adalah keputusan terhadap Tuhan Yesus. Saudara tentu tahu dalam hidup ini kita seringkali harus mengambil keputusan, ya, betul? Tadi pagi saudara sudah ambil keputusan apakah saudara akan ke gereja atau saudara akan lakukan yang lain. Dan puji Tuhan, saudara ambil keputusan yang benar. Berapa banyak saudara pernah ambil keputusan yang salah dalam hidup ini? Tolong angkat tangan. Oh, yang lain selalu benar, oke. Alright. Keputusan yang salah macam-macam saudaraku, tapi lihat setiap keputusan itu mengandung konsekuensi. Every decision bring consequence. Dan saudaraku, kalau kita ambil keputusan yang salah, maka konsekuensinya jelas tidak enak. Berapa banyak saudara pernah makan di restoran, dan saudara pesan makanan, begitu saudara mulai makan, saudara berkata, duh, nggak enak, salah pesan saya. Berapa pernah salah pesan makanan? Oh, pernah, ya. Saudara, akibatnya salah pesan makanan yang nggak enak terjadi dalam hidup kita, betul ya? Dan saudaraku, keputusan yang salah membawa akibat yang baik dan selalu membawa penyesalan. Saudara yang salah pesan makanan, saudara nyesel kan? Pesan makanan salah ya. Berapa lama saudara nyesel? 1 minggu kan? Jangan lama-lama, 1 minggu saja ya. Enggak lah saudaraku ya. Mungkin 10 menit, 15 menit, 1 jam sudah lewat. Cuman kita ingat-ingat lah. Pokoknya jangan balik ke restoran ini atau jangan lagi pesan makanan ini. Betul ya? Saudara pernah salah beli mobil? Ada yang mana? Kalau saudara salah beli mobil, tidak bisa nyesel 1 jam. Nyeselnya lebih panjang. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, betul ya? Saudara pernah salah beli rumah? Saya masih iman nih kok. Ya, saudaraku. Tapi saudara pernah salah beli rumah? Aduh, nyeselnya saudaraku lebih parah lagi. Ya, keputusan yang salah ada konsekuensi yang gak enak. Saudara pernah salah memilih pasangan hidup? Kok mulai ketawa, ada
Seumur hidup, saudaraku. Ingat ya, tapi saya beritahu saudara, semua keputusan-keputusan yang salah itu akan selesai akibatnya waktu kita tinggalkan dunia ini. Tetapi saudaraku, keputusan yang salah terhadap Tuhan Yesus, menolak Tuhan Yesus, tidak menerima, tidak mau percaya pada Dia, akibatnya kekal, eternal. Oke? Nah, karena itu saudaraku, kita perlu belajar sungguh-sungguh dan kita mesti tahu sungguh-sungguh mengapa ada orang yang menolak Tuhan Yesus, tidak mau terima Dia, tidak mau percaya, dan ada yang percaya kepada Dia. Tidak segampang yang kita pikir. Oh ya, pilihan kita lah. Kita mau percaya, enggak. Oh, no, it's not that simple. Oke, kenapa? Perhatikan. Saya ingin saudara ngerti sungguh-sungguh. Mari kita baca, saudaraku, Injil Yohanes pasal yang pertama. Sekarang kita lihat ke ayat 14. Oke. Jadi sekarang pertanyaan adalah, mengapa ada yang menolak tapi ada yang menerima? Kenapa? Kita lihat dulu saudara ayat 14. Yohanes 1:14, mari kita baca. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sampai situ dulu, oke? Nah, NIV, saudara, bahasa Inggrisnya full stop, oke? Ini kalimat penting, saudaraku. Kenapa? Karena kalimat ini memberi penjelasan kepada kita, oke, tentang bagaimana orang itu menolak dan menerima Yesus. Ya, nah, dikatakan, ingat, firman itu adalah Allah, tapi Dia menjadi manusia. Saudara tentu ingat apa yang ditulis Rasul Paulus dalam Filipi pasal yang kedua. Tuhan Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang manusia. Jadi waktu Tuhan Yesus turun ke dunia, Dia mengambil rupa seorang manusia, karena itu Dia lahir dari seorang rahim manusia, saudaraku, yaitu Maria. Dia lahir sebagai manusia, sebagai bayi yang kecil, Dia bertumbuh sebagai manusia, dan setelah besar, saudaraku, Dia benar-benar terlihat sebagai manusia, walaupun Dia tetap Allah. Dia tidak bisa berhenti jadi Allah, tetapi Dia mengambil rupa manusia. Nah, Dia mengenakan rupa manusia. Dia mengambil natur manusia di dalam kehidupannya. Karena itu, saudaraku, yang dilihat oleh manusia yang lain, Tuhan Yesus yang adalah Allah, adalah juga manusia. Mereka tidak melihat sesuatu yang berbeda dalam Tuhan Yesus. Mereka tidak melihat, saudaraku, ada wajah bersinar-sinar atau ada sesuatu ya, kita sebut hello ya, saudaraku ya, ada sesuatu yang kelihatan beda dengan manusia. Dia sama dengan manusia biasa. Nah, dan perhatikan, mereka yang menerima atau mereka menolak, dua-dua mereka melihat Yesus yang sama di dalam mata mereka waktu melihat, telinga mereka waktu mendengar, mereka lihat dan dengar Yesus yang sama persis sebagai manusia. Tapi kenapa bisa ada dua respon yang berbeda? Saudara-saudara, di dalam dunia ini kita sering dengar istilah ini, marilah kita hidup dengan fakta. Dan itu benar, saudaraku ya. Jangan mudah percaya akan berita, sebab seringkali, saudaraku, berita itu tidak lain adalah hoax, ya, adalah rumor. Oke, jadi kita mesti sungguh-sungguh perhatikan ya, itu fakta atau bukan. Sebab saudara, kalau kita percaya kepada berita yang sebenarnya bukan fakta, kita bisa terjebak, kita bisa mengalami, saudaraku, bahkan bencana. Tetapi, saudaraku, kita hidup tidak dengan fakta. Kita hidup dengan persepsi dan respon kita terhadap fakta itu. Oke? Dua orang melihat fakta yang sama, mereka bisa memberikan respon berbeda. Oke, tergantung cara mereka melihat fakta tersebut. Demikian juga, saudaraku, ada dua kelompok orang yang sama-sama melihat Yesus sebagai manusia, tetapi respon mereka berbeda. Mengapa demikian? Saya coba, saudaraku, ya bawa saudara pelan-pelan untuk melihat ini. Kenapa, saudaraku? Mari kita lihat dulu mereka yang menolak. Kita lihat ayat yang 10. Kita lihat ayat yang 10. Yohanes pasal pertama ayat 10. Dikatakan demikian, Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya. Kalimat berikutnya baca, tetapi dunia tidak mengenalnya. Nah, mereka tidak mengenal Yesus, karena itu mereka menolak Yesus. Nah, dengar baik-baik, saudaraku ya.
Kata mengenal di sini, saudaraku, kita perlu tahu yang dimaksud mengenal itu apa. Mengenal di sini bukan hanya mengenal bahwa orang itu namanya Yesus. Karena semua orang yang kenal Yesus, mereka tahu siapa Yesus itu. Ada satu kisah, saudara baca dalam Injil Markus pasal yang ke-6, yaitu waktu Tuhan Yesus saudaraku, kembali ke kotanya, yaitu Nazaret. Setelah dia berkeliling melayani, saudaraku, dia kembali kotanya Nazaret. Di situ dia masuk ke rumah ibadat, ya, sinagog, ya, dan di situ dia bertemu dengan orang-orang Nazaret yang, saudaraku, dia hidup at least 30 tahun sama-sama di situ. Oke? Nah, di rumah ibadah itu, saudaraku, dia mulai berkhotbah, mulai mengajar, dan orang banyak takjub kepada dia, benar-benar. Ini dia dapat hikmat dari mana ya, dia kok bisa hebat sekali ngajarnya ini. Nah, tetapi kemudian mereka mulai berkata begini. Kalau saudara baca, ya, Injil Markus pasal ke-6. Siapa toh dia ini? Hey, amazing, but wait a minute. Bentar. Dia ini kan tukang kayu. Ya, ada yang salah satu Injil berkata dia tukang kayu, ada yang berkata dia ini anak tukang kayu. Tetapi pada dasarnya sama, saudaraku, dia ini tukang kayu. Kita tahu dia nih. Ini kan dia dulu yang itu yang tinggal di situ, rumah itu. Ya, bapaknya namanya Yusuf, mamanya namanya Maria, dan kita juga kenal saudara-saudaranya. Mereka mulai berkata, dia ini kan cuma tukang kayu. Dia khotbah seperti ini, ya hebat, tapi dia cuma tukang kayu. Nah, sudahlah. He's just a man. Lalu dikatakan apa? Dalam Injil Markus itu, mereka menolak Yesus. Karena mereka kenal dia, perhatikan. Dikatakan, Yohanes berkata mereka tidak mengenalnya. Tidak mengenal apa? Tidak mengenal siapa Yesus yang sebenarnya. Dia memang datang sebagai manusia, tetapi dia sebenarnya adalah Allah. Dan orang yang menolak Yesus, mereka tidak tahu bahwa dia adalah Allah. Nah, kalau begitu, mereka yang percaya kepada Yesus, mereka itu percaya Yesus sebagai apa? Sebagai anak Allah. Bagaimana caranya mereka bisa percaya Yesus sebagai Allah, bukan hanya sebagai manusia? Mari kita kembali ke ayat 14, Injil Yohanes pasal yang pertama. Kembali ayat 14. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ayo kalimat berikutnya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, di sini kuncinya, saudaraku. Bagaimana Yohanes berkata, aku dan orang-orang lain yang menerima Yesus, kita melihat Yesus yang sama, penampilannya yang sama, tinggi badannya yang sama, wajahnya yang sama, panjang rambutnya sama, pakaiannya sama persis, tetapi kami tahu dia bukan manusia. Dia bukan sekedar manusia. Ya, dia memang manusia, tapi dia adalah Allah dan kami percaya dia itu Allah. Jadi, saudara-saudara, lihat sungguh-sungguh ya, bahwa kalau kita bicara melihat kemuliaan Tuhan itu bukan hal yang sederhana, bukan hal yang memang kedengaran abstrak, saudaraku, tapi dengar baik-baik. Paling tidak saudara tangkap ini sebagai message, sebagai kebenaran. Kita perlu melihat kemuliaan Kristus, saudara-saudara, karena hanya dengan itu kita bisa percaya kepada Yesus sebagai anak Allah, dan iman kita kepada Yesus sebagai anak Allah, itulah yang mendatangkan keselamatan. Oke? Nah, sekarang pertanyaannya begini. Kalau Yohanes dan orang-orang yang menerima dan percaya kepada Yesus, mereka bisa melihat Yesus sebagai anak Allah, dari mana mereka bisa tahu itu? Sedangkan orang-orang lain yang melihat Yesus yang sama, mereka tidak bisa melihat bahwa dia itu Allah, bahkan mereka menolak dia. Ada satu clue yang kita bisa dapatkan, ada satu kunci yang kita bisa lihat sama-sama. Saudara maju satu pasal, Yohanes pasal 1, maju pasal 2. Oke, kita akan baca ayat 11. Tetapi sebelum itu saya mau tanya dulu kepada saudara, tolong saudara respon ya. Berapa banyak saudara tahu kisah yang ditulis dalam Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 10, yaitu tentang perjamuan kawin di Kana yang seringkali diberi judul air berubah jadi anggur. Berapa banyak saudara tahu? Oke, sudah banyak yang tahu semua ya. Oke, nah jadi saudara itu adalah mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di pesta itu ya. Waktu pestanya berhari-hari dan mereka kehabisan air anggur, dan Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. 6 tempayan saudaraku,
ya, yang penuh diisi air biasa, diisi air tawar, saudaraku, tapi waktu dicedok dan dibawa ke pemimpin pesta berubah menjadi anggur. Nah, kita sudah sering dengar khotbah tentang bagaimana kita bisa mengalami anggur dalam kehidupan kita dan lain sebagainya. Saya tidak mau bahas soal itu, saya mau bahas ayat 11, saudaraku. Apa makna daripada mujizat ini? Ayat 11, mari kita baca. Yohanes pasal 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Perhatikan ya, saudaraku, garis bawahi kata tanda. Sign. Jadi mujizat itu, mujizat air jadi anggur itu, saudaraku, oleh Yohanes disebut sebagai tanda. Bukan hanya mujizat, itu memang mujizat, tapi itu tanda. Saudara ngerti kata tanda ya? Tanda itu selalu menunjukkan arah, ya kan? Sign always point to something, oke? Menunjuk kepada apa, saudaraku, tanda itu? Dan dengan itu, Yesus telah apa? Menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saudara lihat, perhatikan urutannya. Ada mujizat, dan mujizat itu jadi tanda. Tanda apa? Menunjukkan kemuliaan daripada Yesus. Dan waktu kemuliaan Yesus nyatakan, orang jadi mengenal bahwa Yesus itu bukan hanya manusia, tapi dia adalah Allah, dan mereka jadi percaya. Oke, lihat ya. Sign, glory, faith. Oke, tanda, mujizat, kemuliaan, iman. Jadi, saudara-saudara, disitulah Yohanes berkata, mengajarkan lewat ini, dia berkata, kami ini percaya kepada Yesus, bukan tiba-tiba kami ingin percaya. Bukan tiba-tiba ada satu kesadaran, gitu ya, enggak. Tapi karena kami ngelihat, kami memperhatikan sesuatu, dan disitulah kami bisa melihat bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Ya, jadi iman mereka bahwa Yesus adalah Allah itu bukan iman yang kosong, bukan iman yang mereka ciptakan sendiri, tetapi iman karena mereka melihat sesuatu yang disitulah mereka melihat kemuliaan daripada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, karena itu penting sekali kita melihat kemuliaan Kristus. Dan Tuhan Yesus datang ke dunia ini, tujuannya apa? Untuk menyatakan kemuliaan Allah, supaya kita bisa percaya kepada Dia. Kemuliaan Allah ditunjukkan supaya kita bisa percaya kepada Dia. Saudara-saudara, Allah menunjukkan kemuliaannya bukan untuk show off, bukan untuk istilah yang keren hari ini, flexing. Oke, hanya menunjukkan kehebatan, saudaraku. Kalau manusia bisa begitu, ya, mereka pasang fotonya, mereka tunjukkan semuanya untuk menunjukkan mereka hebat. Saudara, kalau saudara melihat orang lain, ya, saudara lihat orang lain menunjukkan kehebatannya, kekuatannya, kekayaan dan lain-lain, saudaraku, saya mau tanya satu hal. Apa itu manfaatnya buat saudara yang nonton itu, yang ngelihat itu? Apa manfaatnya? Nggak ada ya, nggak ada. Malah kadang-kadang akibat buruknya ada, yaitu apa? Iri. Oke? So, mulai saudaraku, mulai iri, mulai apa, hatinya jadi nggak enak. Oke? Jadi saudara-saudara melihat kemuliaan orang lain itu tidak banyak manfaatnya buat kita. Tetapi melihat kemuliaan Allah itu adalah satu hal yang penting sekali untuk kita alami. Sebab apa? Hanya itulah yang membuat kita percaya kepada Yesus. Saudara-saudara dengar baik-baik. Saudara mungkin hari ini saudara datang ke sini, siapa saudara yang nggak percaya kepada Yesus? Saya yakin saudara, rasa-rasanya saya yakin saudara semua berkata saya percaya pada Yesus. Kalau enggak, ngapain saudara di sini? Oke. Tetapi saudara-saudara, kita bisa percaya kepada Yesus hanya karena sesuatu yang kita terima secara tradisi, sesuatu yang kita terima secara aksiomatik, sesuatu yang kita terima saudaraku sebagai indoktrinasi daripada orang tua kita, yang semua tidak salah, tetapi kita tidak mengerti sungguh-sungguh apa yang kita percayai. Dan murid-murid Tuhan, mereka bukan percaya kepada Tuhan Yesus dari tradisi. Mereka bukan percaya kepada Tuhan Yesus saudaraku karena mereka diindoktrinasi oleh seorang. Enggak, mereka percaya kepada Tuhan Yesus karena mereka melihat sungguh-sungguh sesuatu
yang begitu dalam, yaitu namanya kemuliaan Allah. Dan kenapa saudaraku penting sekali? Sebab melihat kemuliaan Allah, itu adalah dasar daripada iman kita supaya kita bisa diselamatkan. Mengapa demikian? Kalau saudara membaca dalam Injil kitab Roma pasal 1:23, dikatakan begini, apa sih esensi daripada dosa itu? Dosa esensi adalah kita menyembah yang lain selain daripada Allah. Esensi daripada dosa yang pertama adalah penyembahan berhala. Saudaraku, penyembahan berhala bukan berarti saudaraku kita punya satu benda yang kita sembah. Sebab penyembahan itu saudaraku bukan di dalam benda itu, penyembahan di dalam hati kita. Karena itu saudaraku, orang bisa menyembah mamon seperti Tuhan Yesus katakan. Oke, tidak ada orang berdiri di depan uang lalu dia sujud-sujud sembah uang itu, enggak ada saudaraku. Tetapi saudaraku, waktu hatinya mempercayai uang itu, waktu hatinya mengandalkan uang itu, waktu hatinya tahu bahwa seluruh hidupnya bergantung kepada uang, dia sudah menyembah uang. Dan saudaraku, itu adalah akibat daripada dosa. Itu sebabnya di dalam hukum yang pertama, ya, waktu Tuhan berikan 10 perintah Allah lewat Musa di Gunung Sinai, perintah yang pertama adalah jangan ada padamu Allah lain. Sebab itulah saudaraku menjadi akar dari segala dosa waktu kita menggantikan Allah dengan yang lain. Dan karena itu saudaraku, kita perlu kembali untuk kita hanya menyembah Allah. Nah, bagaimana kita bisa menyembah Allah? Bagaimana saudaraku? Dengan jalan menyanyi, muji? No. Itu adalah akibat, itu adalah ekspresi. Tetapi saudaraku, dasar kita menyembah Allah adalah karena kita melihat sesuatu yang mulia dalam diri Allah. Saudara pernah lihat mobil yang bagus, saudara melihat rumah bagus, ya, saudara mengagumi. Kenapa? Karena saudara melihat kualitas di dalamnya. Demikian juga saudara, kita harus bisa melihat kualitas Allah. Dan itulah namanya kemuliaan. Kalau tidak saudaraku, kita tidak akan bisa. Kita bisa ke gereja, kita bisa jadi orang Kristen, kita bahkan bisa melayani, saudaraku, aktif di gereja, tetapi yang kita sembah sebenarnya ada yang lain yang bukan Allah. Dan itulah sebabnya Tuhan Yesus turun ke dunia ini, supaya saudara dan saya bisa melihat kembali kemuliaan Allah, dan kita bisa percaya, kita bisa berkata, you are the one we worship, we trust. Oke. Nah, ada satu hal yang menjadi persoalan di sini, saudaraku. Yaitu tadi pertanyaannya, bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Allah? Dan Yohanes berkata, kami melihat kemuliaan Allah dari tanda, ada sign yang diberikan. Nah, di mana sign itu kita bisa dapatkan? Di dalam diri Tuhan Yesus. Nah, persoalannya, saudara dan saya hari ini sudah tidak hidup di zaman Tuhan Yesus, hidup seperti Yohanes. Lalu dari mana kita bisa dapat sign itu? Nah, mari kita buka saudaraku. Yohanes pasal 20, Yohanes pasal 20, ayat yang ke-30 dan 31. Yohanes pasal 20 ayat 30 dan 31. Ya, oke. Mari kita baca sama-sama. Memang masih banyak tanda lain. Nah, perhatikan ya, ada kata sign lagi. Masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Jadi, saudara-saudara, Yohanes berkata, aku mencatat tanda, aku mencatat perbuatan Tuhan Yesus yang ajaib di kitab ini, tapi hanya sebagian kecil. Masih banyak yang lain. Oke? Ya, tetapi kenapa aku tulis ini? Kenapa aku catat ini? Mari baca 31. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya apa? Kenapa aku tulis Injil ini? Kenapa aku tulis mujizat di Kana? Kenapa aku tulis mujizat Tuhan Yesus menyembuhkan, mencelikkan mata orang buta sejak lahir? Kenapa aku tulis Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dan semua mujizat yang lain? Kenapa? Supaya apa? Kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi saudara-saudara, itulah tujuan daripada Alkitab ini ditulis. Supaya kita menemukan kemuliaan Yesus. Supaya kita menemukan kemuliaan Allah. Dan hati kita berbalik kepada Tuhan. Kita tidak lagi saudaraku mengejar kemuliaan yang lain, tapi kita mengejar kemuliaan daripada Allah sendiri. Dan itu sebabnya, perhatikan tadi, saya ingat ya, cluenya apa? Tanda, kemuliaan, percaya. Oke, sign, glory, belief, dan hasilnya adalah salvation. Nah, karena itu, saudara-saudara,
Di dalam ayat ini, Yohanes berkata, kalau kamu membaca yang aku tulis ini, kitab ini, ya Injil Yohanes ini, kamu akan menemukan tanda dan waktu kamu baca tanda itu, imanmu akan timbul, imanmu akan bangkit dan kamu akan percaya Yesus adalah anak Allah. Sebab apa? Tanda-tanda itu menunjukkan kemuliaan Yesus. Perhatikan, seperti dulu waktu murid-murid melihat sendiri mujizat air jadi anggur itu. Demikian juga waktu engkau baca kisah itu, walaupun engkau tidak hadir di situ, engkau juga bisa mengalami yang sama. Yaitu engkau bisa melihat kemuliaan Kristus dan percaya kepadanya. Haleluya. Jadi saudara-saudara, perhatikan sungguh-sungguh. Kalau kita mau baca Alkitab ini, ingat tujuannya. Kita harus cari, saudaraku, cari terus dengan hati yang rindu. Untuk kita dapatkan, kita bisa melihat kemuliaan Kristus. Karena waktu kita ngelihat itu, iman kita akan makin kuat. Dan keselamatan kita makin kokoh. Ya. Dan di mana itu kita lihat? Di dalam perbuatan-perbuatan Yesus. Di dalam sains itu. Except one problem. Don't jump into conclusion. Jangan langsung kita lompat pada kesimpulan. Kalau orang lihat mujizat, mereka langsung bisa percaya kepada Yesus. Mereka bisa percaya Yesus, tapi percaya kepada Yesus sebagai apa? Yang memberi keselamatan. Kembali Pak Eden, lihat. You believe that Jesus is the Messiah. Engkau percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Ya. Saudara, kenapa ini penting? Karena banyak orang percaya Yesus sebagai yang lain. Banyak orang percaya Yesus sebagai orang yang bisa menyembuhkan. Banyak orang percaya Yesus sebagai dokter, sebagai penyembuh. Karena itu kalau mereka sakit, mereka datang kepada Yesus. Tidak salah, Yesus memang bisa menyembuhkan. Ada orang yang percaya Yesus itu bisa memberi berkat. Karena itu, saudaraku, minggu depan kita akan belajar bagaimana orang datang kepada Yesus untuk minta Yesus bikin mujizat lagi, lipat gandakan roti supaya mereka bisa kenyang. Ada orang yang cari Yesus untuk itu. Mereka percaya He is a miracle worker. Okay? Ada lagi saudaraku yang percaya Yesus adalah tempat di mana kita bisa mendapatkan pertolongan. Kalau kita dalam kesukaran, Yesus bisa tolong kita. Semua itu saudaraku tidak salah, tetapi perhatikan. Semua itu tidak akan membawa keselamatan. You believe Jesus a healer, it doesn't bring salvation. Engkau percaya Yesus sebagai penyembuh tidak membawa keselamatan. Engkau percaya Yesus sebagai memberi berkat tidak membawa keselamatan. Hanya satu yang membawa keselamatan, yaitu Dia adalah juru selamat, Mesias, karena Dia adalah anak Allah sendiri. Nah, pertanyaannya, saudaraku, apakah semua orang yang melihat sign tanda itu bisa percaya bahwa Dia adalah Mesias? Jawabannya tidak. Kembali kepada kisah perjamuan kawin di Kana itu. Saudara, di situ ada sekelompok orang yang bukan hanya melihat mujizat itu, tapi mereka berpartisipasi dalam mujizat itu. Siapa itu? Pelayan-pelayan di pesta itu. Karena mereka yang disuruh oleh Tuhan Yesus untuk isi 6 tempayan itu ya, betul ya? 6 tempayan itu penuh karena diisi pelayan toh, enggak tiba-tiba penuh, airnya naik sendiri, enggak kan? Saudaraku, diisi. Lalu saudaraku bukan hanya itu, setelah pelayan penuh, tempayannya penuh, oke? Lalu Tuhan Yesus berkata, sekarang kamu cedok air itu, dan bawa kepada pemimpin pesta. Dan waktu pemimpin pesta itu minum, saudaraku, airnya sudah berubah jadi anggur. Pelayan-pelayan itu pasti matanya terbelalak. Mereka berkata, kok bisa? How can? That's amazing. Betul enggak kira-kira? Mereka sendiri, aku tahu pasti. Mereka ngomong satu sama lain, ya kamu masukkan apa? Ya air lah. Oke. Yang satu bilang, iya air aku yang nimba sendiri dari sumur itu. Luar biasa loh, jadi anggur. Itu yang buat itu orang namanya Yesus. Kira-kira begitu ya kalau saya boleh dramatize ya. Kira-kira gitu ya pertanyaannya. What they do after that? Mereka tetap tinggal di Kana. Mereka tidak ikut Yesus.
Sementara murid-muridnya, waktu melihat mujizat itu, mereka melihat tanda, mereka melihat kemuliaan Yesus, dan mereka percaya pada Yesus. Pelayan-pelayan itu cuma lihat mujizat, and that's it. They cannot see beyond the miracle. Nah, karena itu, saudara-saudara, ini yang kita perlu sekarang pelajari. Bagaimana tanda itu bisa menunjukkan kemuliaan Kristus sehingga pada akhirnya kita bisa sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Untuk itu, saya ingin kita buka percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya dalam Matius pasal 16. Mari kita buka, Matius pasal 16. Kita baca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Ini percakapan Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Ayat 13, setelah Yesus tiba di Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Oke. Tuhan Yesus bukan bertanya mereka, bukan hanya sekedar begini loh, ayo survei, bukan hanya itu. Lebih dalam daripada itu. Dia ingin tanya kepada muridnya, orang banyak lihat aku, mereka lihat aku ini sebagai apa atau siapa. Bukan siapa namaku, mereka semua tahu aku Yesus. Bukan apa pekerjaanku, mereka semua lihat aku ini mengajar, jadi mereka lihat aku ini rabi, tetapi mereka kenali aku ini apa atau siapa. Lihat jawabannya. Jawab mereka, 14. Ada yang mengatakan, siapa? Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan, siapa lagi? Halo? Elia. Ada pula yang mengatakan, Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah, saudaraku, lihat ya. Jadi orang banyak ini menyamakan Yesus dengan Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia. Oke? Oh, ada banyak tafsiran tentang ini, saudaraku. Yohanes Pembaptis, oh karena dia khotbahnya, saudaraku, oh berani, ya khotbahnya tegas. Oke? Ada yang bilang dia seperti Elia. Kenapa, saudara? Kalau orang Israel bicara tentang Elia, tidak ada yang lain. Satu saja, miracle, oke, luar biasa, saudaraku. Ini orang paling hebat mujizatnya. Kenapa? 3 tahun, saudaraku, dia bilang tidak ada hujan. 3 tahun nggak ada hujan. Lalu setelah selesai itu, saudaraku, dia berdoa, api turun dari langit. Setelah itu dia doa lagi, hujan turun. Aduh, tidak ada nabi yang, saudaraku, lebih hebat daripada Elia kuasanya. Karena itu, dan Yohanes Yesus, oh dia bikin mujizat tuh luar biasa. Mereka bilang, ini mirip-mirip Elia. Jangan-jangan dia itu jelmaan daripada Elia. Lain berkata, oh dia seperti Yeremia. Kenapa? Karena dia menyerukan pertobatan. Oke, bahkan dia menangisi orang-orang supaya mereka bertobat. Oke, semua itu baik, tetapi saudara perhatikan, pada akhirnya mereka semuanya melihat Yesus sebagai manusia, sebagai hamba Tuhan, sebagai hamba Allah. Sebagai nabi, dia orang hebat, tapi dia tetap orang. He's a good man. He's an extraordinary man, but still a man. Mereka tidak kenal bahwa dia adalah Allah. Nah, lalu ayat yang ke-15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi katamu, ya, kepada murid-muridnya, siapa aku ini? Terus tahu pertanyaan ini? Kenapa Tuhan Yesus tidak langsung tanya, menurut kamu siapa aku ini? Perhatikan. Kenapa tidak langsung tanya? Ayo, kamu bilang aku di siapa? Kenapa tanya dulu orang lain? Perhatikan ya, Tuhan Yesus ingin tanya pada mereka, kamu lihat aku sama atau beda dengan orang lain lihat aku? Oke? Saudara-saudara dengar, listen. Do you see Jesus today? Similar or different from those who do not believe. Mereka yang menolak Yesus, mereka tidak percaya Yesus adalah anak Allah. Kita sama tidak dengan mereka atau kita berbeda? Tuhan Yesus ingin tanya pada murid-muridnya, do you see me differently? Dan pada waktu itu Petrus jawab, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara masih ingat tadi Yohanes berkata, kalau aku tulis ini semua, tanda-tanda ini supaya engkau percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Saudaraku, ini adalah benar-benar
sesuatu yang kita harus dapatkan. Dari melihat Yesus kita dapatkan sungguh-sungguh. Bukan dogmatik, bukan karena pengajaran, saudaraku, tapi sungguh dari hati kita. Ya, pengajaran itu penting. Tetapi sungguh-sungguh dari hati kita, kita meyakini bahwa dia adalah anak Allah. Dan itu jawab Petrus. Dan saudaraku jelas beda. Kenapa? Dia adalah anak Allah. Yang lain semua hanya manusia. Hanya Petrus yang berkata, engkau bukan sekedar manusia. You're not just a man, you are the Son of God. And you are Messiah. Engkau adalah Mesias, Juru Selamat. Lalu Tuhan Yesus jawab, perhatikan ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, karena bukan manusia, bahasa Inggrisnya bukan darah dan daging, yang menunjukkan ini kepadamu, menyatakan itu kepadamu. Itu atau apa? Yesus adalah Mesias. Darah dan daging tidak bisa. Analisa manusia enggak bisa. Engkau ngelihat aku persis sama seperti orang lain lihat aku. Tapi engkau kenali aku. Berbeda dengan orang lain. Dan itu bukan hasil analisamu. Tapi karena Bapakku yang menyatakan kepadamu. Dengan kata lain Tuhan berkata, Simon, pengenalanmu akan aku adalah pekerjaan supranatural daripada Bapa di surga. Engkau menerima kemurahan Tuhan, karena itu blessed are you. Saudara-saudara, berapa banyak saudara diberkati Tuhan? Berkat apa yang saudara terima daripada Tuhan? Saudara boleh cerita macam-macam. Saya diberkati dalam studi saya, diberkati dalam pekerjaan saya, puji Tuhan. Saya diberkati dalam mendapatkan pasangan hidup yang benar-benar membuat saudara bahagia, puji Tuhan, saudaraku. Mendapatkan apa lagi semua yang lain. Tapi saya tahu, tidak ada yang lebih berharga. Tidak ada yang lebih, there is nothing more blessed than if you're blessed by the revelation of who Jesus is. Tidak ada berkat lebih besar daripada berkat saudara di bawah untuk mengenal Yesus. Sungguh-sungguh, sebab apa saudaraku? Hanya itu yang terus akan berlangsung sampai pada kekekalan. Haleluya. Nah, sekarang saudaraku, pertanyaannya adalah begini. Kita sekarang yang tidak hidup di zaman Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Kristus? Jawabannya tadi, kita lihat di dalam Injil, seperti yang Yohanes katakan. Tanda ini, kalau engkau baca tanda ini, kau bisa percaya, karena kau melihat kemuliaan Kristus. Oke? Nah, oleh sebab itu, Rasul Paulus menulis di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. Mari kita baca, saudaraku, 2 Korintus pasal 4. Di dalam ayat yang ketiga dan keempat, dia menulis demikian. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, artinya tidak mau diterima. Injil itu apa, saudaraku? Nanti kita baca. Oke? Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang binasa, yaitu orang-orang tidak percaya. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Jadi apa isi daripada Injil? Kemuliaan Kristus. Injil itu, saudaraku, isinya bukan kita bisa menjadi sukses, kita menjadi kaya, healthy and wealthy. Gospel is not about us. Gospel is about the glory of Christ. Injil itu bukan tentang kita, tetapi kemuliaan Kristus. Dan Rasul Paulus berkata, waktu orang melihat Injil itu, dan mereka melihat cahaya kemuliaan Kristus, maka mereka percaya. Tetapi ada orang yang tidak bisa lihat. Kenapa? Karena mereka dibutakan oleh ilah zaman ini. Saudara tahu siapa itu? Adalah iblis. Jadi saudara-saudara, mendengar Injil dan mendapatkan kemuliaan Kristus dalam Injil, itu adalah peperangan rohani. Kalau kita bicara perang rohani, jangan jauh-jauh dulu, saudaraku ya, ngomong itu apa, teritorial dan lain sebagainya. Itu nanti. Tapi dimulai saat saudara mendengar firman Tuhan. Dimulai saat saudara membaca firman Tuhan. Spiritual warfare is there. Karena iblis, satu hal yang iblis tidak mau, yaitu kita melihat cahaya kemuliaan Kristus. Iblis, saudaraku, setan,
tidak keberatan saudara datang ke gereja. Setan tidak keberatan saudara nyanyi, saudara berdoa, saudara baca Alkitab, saudara melayani Tuhan. Setan tidak keberatan itu. Selama saudara tidak melihat cahaya kemuliaan Kristus. Dan perhatikan sungguh-sungguh saudaraku, saya ngomong ini bukan karena saya teman sahabat baiknya setan ya, sehingga saya bisa tahu pikirannya. Dan bukan karena saya kesetanan. Tapi firman Tuhan mengatakan, bahwa yang dilakukan oleh iblis, satu yang dia tidak mau terjadi dalam hidup saudara dan saya, adalah jangan sampai kita melihat kemuliaan Kristus. Karena waktu kita melihat kemuliaan Kristus, hati kita akan berbalik, kita akan menyembah dia, mengasihi dia, dan berikan hidup kita kepadanya. Dia kehilangan satu jiwa. Saudara tentu, berapa kali mungkin pernah mendengar, apa yang iblis lakukan? Dia akan merusak hidup saudara. Iblis menghancurkan ekonomi saudara. Iblis menghancurkan kesehatan saudara, rumah tangga saudara. Perhatikan saudaraku. That's not the most important thing. Yang paling iblis ingin lakukan adalah satu. Dia ingin menutup, mengalihkan pandangan kita. Supaya kita tidak melihat kemuliaan Kristus. Termasuk saat ini waktu saudara dengar firman Tuhan. Sebabnya saudaraku, sangat menyedihkan sekali kalau kita cukup puas hanya karena kita sudah datang ke gereja. Walaupun selesai pulang itu kita nggak dapat apa-apa. Kita hanya pikir kita sudah puas karena kita sudah datang ke gereja, saudaraku dengar baik-baik. If you're happy just because you've been in church, setan is happy too. Karena hatimu tetap jauh daripada Tuhan. Tapi jangan sampai engkau melihat kemuliaan Kristus. Karena itu, saudara itulah yang kita mesti kejar, kita mesti minta. Dan ayat 6, Paulus berkata, sebab Allah yang telah berfirman dari dalam akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya dalam hati kita. Sehingga kita bisa melihat kemuliaan. Cahaya kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi saudaraku, bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Kristus di dalam Injil? Adalah waktu kita melihat Allah memberikan terang, menjelikkan mata kita. Pekerjaan Allah yang supranatural. Itu sebabnya sebelum Tuhan Yesus naik ke surga di akhir dari Injil Lukas, satu hal yang dia lakukan, satu hal yang indah. Dia kumpulkan murid-muridnya. Lalu dia buka pikiran mereka untuk mereka mengerti kitab suci. Bagaimana buka pikiran mereka? Tidak begini, ayo. Ya. Lalu dia tumpang tangan, tidak. Dia mulai ceritakan kembali, saudaraku, firman Tuhan itu. Tapi waktu dia ceritakan itu, dia buka hati mereka. Mereka mengerti. Mereka sekarang melihat kebenaran firman itu, tidak seperti sebelumnya. Dan itu yang kita mesti minta Tuhan buat kita. Tuhan lakukan buat kita. Saudara-saudara, tanpa itu, kita tidak akan bisa, saudaraku, melihat kemuliaan Kristus dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab ini. Kenapa, saudaraku? Kenapa? Karena kalau saudara melihat Alkitab ini hanya buku biasa, ini hanya tulisan biasa. Kemuliaan Alkitab ini bukan di dalam bentuk fisiknya. Kemuliaan Alkitab ini bukan, saudaraku, karena bukan karena bentuk atau benda fisiknya. Kemuliaan Allah, saudaraku, di dalam firman Tuhan adalah di dalam makna daripada tulisan yang tertulis dalam firman Tuhan ini. Dan untuk itu, sama seperti orang hanya bisa melihat Yesus adalah Allah. Kalau Allah mencelikkan mata mereka, demikian juga dengan saudara dan saya. Kita hanya bisa melihat kemuliaan Kristus dalam firman ini. Kalau kita sungguh-sungguh diterangi oleh terang firman Tuhan. Lebih daripada itu, kita hanya melihat Alkitab ini sebagai buku biasa atau paling tidak resep untuk bisa mendapatkan sukses dalam hidup ini. Baca Alkitab supaya engkau dapat hikmat. Lalu engkau bisa punya ide-ide cemerlang. Ya, untuk pekerjaan, untuk bisnis, baca Alkitab nih supaya engkau tambah pinter. Ada saudaraku yang mengatakan seperti itu. Nah, itu tidak lain seperti orang-orang yang mencari Yesus hanya sebagai penyembuh, pemberi berkat, tapi tidak membawa keselamatan. Nah, untuk itu saudaraku, Alkitab ini diberikan pada kita supaya kita bisa melihat kemuliaan Kristus dan Allah akan memberikan terangnya untuk kita bisa melihat kemuliaan Kristus. Tetapi kapan Allah itu memberikan terang itu? Kapan Allah memberikan terang itu?
Perhatikan saudaraku, Allah memberikan terang itu. Waktu kita sedang membaca, merenungkan firman Tuhan ini. Jadi kalau saudara ingin mendapatkan terang daripada Tuhan, pekerjaan supranatural Allah, maka kita harus melakukan apa yang ditulis oleh firman Allah. Dua hal, kita membaca dan kita merenungkan, memikirkan firman Tuhan. Saya ingin tutup saudaraku dengan dua ayat firman Tuhan ini. What must we do now? Mari kita buka Efesus pasal yang ketiga. Efesus pasal yang ketiga ayat yang keempat. Okay. Kita baca ayat 3-5, tapi kita baca ayat 4 dulu. Oke. Begini firman Tuhan. Apabila kamu membacanya, ini Paulus berkata kepada jemaat Efesus, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi kan apabila kamu membaca, if you reading this, apa this itu? Tulisan daripada Paulus. Namanya membaca pasti membaca tulisan dong. Jadi Paulus berkata, kalau kamu baca tulisanku, kamu akan mendapatkan pengertian tentang rahasia Kristus. Rahasia itu apa saudaraku? Rahasia adalah sesuatu yang tersembunyi. Oke? Jadi tulisan Paulus, saudaraku, mengandung rahasia. Artinya apa? Tidak semua orang bisa dapatkan itu. Nah, bagaimana orang baca, bagaimana jemaat Efesus, bagaimana saudara dan saya membaca tulisan Paulus, lalu kita bisa mendapatkan misteri yang tersembunyi tentang Kristus. Jawabannya ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Yaitu bagaimana dinyatakan kepadaku, rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu atau dengan pewahyuan. Oke, jadi bukan tulisannya Paulus saja, tetapi waktu kita membaca tulisan Paulus, maka kita akan mendapat pewahyuan daripada Tuhan seperti yang diberikan kepada Paulus. Nah, pewahyuan itu ayat yang kelima, saudaraku, baca. Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh. Jadi Roh Kudus bekerja. Waktu kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus bekerja pada yang sama, membuka pikiran kita. Dan kita bisa mengerti apa yang tadinya kita tidak mengerti tentang Kristus. Oke? Nomor 1, baca. Yang kedua, 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-7. Yang kedua kita lakukan, saudaraku. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Baca sama-sama, oke. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Think about what I'm saying. The Lord will help you understand all these things. Artinya apa, saudaraku? Bagaimana kita bisa melihat kemuliaan Kristus? Waktu dua hal ini terjadi bersama-sama. Kita membaca, kita merenungkan, dan Tuhan yang memberi pengertian. Kalau kita hanya membaca, Tuhan tidak memberi pengertian, kita tidak mungkin bisa dapatkan pengertian itu. Tetapi Tuhan tidak memberikan pengertian, diam-diam, Tuhan tidak memberikan pengertian waktu kita tidur, Tuhan berikan pengertian waktu kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan ini indah sekali, saudaraku. Perhatikan, waktu kita berpikir, think, apa yang kita pakai? Kita memakai, saudaraku, kemampuan natural kita. Kita memakai pikiran kita memakai otak kita yang saudara diberi oleh Tuhan, itu anugerah dari Tuhan. Pakai itu untuk membaca dan memikirkan firman Tuhan. Pakai itu. Oke? Dan sementara saudara pakai itu, sementara saudara menggunakan semua yang Tuhan beri kepada kita secara natural, Tuhan bekerja secara supranatural. Ini, saudaraku, hal yang indah di mana kita mendapatkan kemuliaan daripada Kristus. Kenapa, saudaraku? Karena kemuliaan daripada Kristus itu tidak didapatkan, saudaraku, hanya di dalam kata-kata saja, tetapi dalam pengertian daripada kata-kata itu. Karena itu, saudara-saudara, saudaraku, kita jangan pernah harapkan kita mendapatkan hanya kalau kita baca, lalu kita, no. Kita baca, lalu kita renungkan, dan waktu pengertian itu datang, waktu kita mengerti apa yang kita baca, maka disitulah kita melihat kemuliaan Kristus. Filipus satu kali di Kisah Rasul pasal 8, saudaraku, dia diutus oleh Tuhan, diterbangkan, saudaraku, oleh Roh Kudus, dan dia tiba-tiba ada di dekat kereta dari Sida-Sida Ethiopia, yang lagi membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu Filipus tanya kepada dia,
Mengertikah Tuhan yang Tuhan baca? Artinya apa, saudaraku? Hal yang terpenting bukan hanya baca, tapi kita mengerti apa yang kita baca. Dan itulah, saudaraku, saatnya Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Nah, saya suka, saudaraku, dengan istilah yang diberikan oleh John Piper, Pastor John Piper. Dia berkata, the natural act of reading the Bible supernaturally. Saudara-saudara, ini satu yang indah ya. Jadi membaca Alkitab itu, kita lakukan secara natural. Karena itu kalau saudara membaca, buka mata ya, jangan tutup mata. Buka mata, buka pikiran. Tapi sementara itu, Roh Kudus juga akan bekerja. When we act naturally by faith, God works supernaturally in us. Haleluya. Haleluya. Terakhir ya, terakhir betul. Sekarang praktikal aplikasinya apa? Cepat aja. 1. Mari kita miliki kerinduan. Mari kita miliki kelaparan akan mengenal akan Kristus. Ingat sekali lagi, saudaraku. Kalau kita tidak mengejar kemuliaan Kristus, maka kita akan mengejar kemuliaan yang lain. Kalau kita tidak mengasihi Kristus, kita akan mengasihi dunia ini. Dan bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Kita hanya bisa mengasihi Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, kita hanya bisa, saudaraku, memberikan hidup kita kepada Tuhan, kita hanya bisa percaya kepada Tuhan kalau kita mengenal Dia. Dan kalau kita mengenal kemuliaannya. Nomor 2, miliki kerendahan hati. Kita tahu kita tidak bisa lakukan dengan kekuatan kita sendiri. Karena itu kita perlu, saudaraku, bergantung, kita perlu berdoa, tapi kita juga percaya. Tuhan, aku bergantung kepadamu, berikan kemurahan-Mu. Aku tidak bisa, tapi aku akan mulai melangkah, aku mulai baca, aku mulai renungkan firman-Mu, tapi biarlah Engkau bekerja, singkapkan misteri yang aku tidak bisa lihat. Saudaraku, seperti berapa minggu lalu saya sampaikan, unfold your word, oh God, bukakan firman. Yang ketiga adalah kita mulai baca. Kita mulai pelajari, saudaraku, baca, pelajari, pikirkan, bikin catatan, saudaraku, garis bawah Alkitab saudara kalau perlu. Oke, kalau saudara kesulitan, saudara boleh dengar. Oke, kalau saudara masih tidak ngerti juga baca, telepon saya. Oke, kita bisa belajar sama-sama. Oke, tapi satu hal yang saya ingin sampaikan pada saudara, dengar baik-baik. When you want to enjoy something, you have to take time. Berapa banyak saudara yang suka lukisan? Oh, tidak banyak ya. Nah, saudaraku, ternyata kebanyakan seperti saya ya, lebih suka siomay daripada lukisan. Oke, tapi saudara yang suka lukisan, saudara sudah menikmati lukisan. Bagaimana saudara bisa menikmati lukisan itu? Ini lukisannya. Oh, bagus. Oh, bagus. Bagus. Enggak. Gimana saudaraku? Kapan saudara menemukan bagusnya? Waktu saudara lihat lukisan itu. Terus lihat, semakin lama lihat, semakin kelihatan bagusnya. Demikian juga saudaraku, kalau kita melihat firman Tuhan, kalau kita cuma baca 1 tahun selesai, masuk Guinness Book of Record, oke? Ya, saya sudah baca Alkitab cover to cover 100 kali. Saudara-saudara, yang penting itu bukan berapa kali saudara baca, tapi berapa banyak saudara mengerti. Butuh waktu, sabar. Karena itu saya mau sampaikan kepada saudara, lebih baik saudara baca sedikit, tapi saudara mengerti sungguh-sungguh. Itu jauh lebih baik. Sebab itulah yang membangkitkan iman. Oke, berikutnya. Ucapkan syukur. Terima kasih. Kalau Tuhan nyatakan sesuatu kepada saudara, jangan sombong. Ingat Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tahu Petrus, kamu tahu aku ini siapa? Karena engkau dapat pewahyuan dari Bapa. Yang terakhir, sabar. Karena seringkali saudara kita baca tidak langsung bisa mengerti. Tapi satu waktu kemudian kita bisa mengerti. Waktu Tuhan Yesus, saudaraku, di Injil Yohanes pasal yang kedua, dia menyucikan bait Allah, saudaraku, itu penjual-penjual semua diusir, menukar uang diusir semua. Imam-imam kepala marah, bilang, kamu kok sewenang-wenang ini siapa yang ngasih kamu otoritas? Tuhan tidak jawab, Tuhan berkata begini, hancurkan, rombak bait Allah ini, 3 hari akan bangun kembali. Mereka semua berkata, ini orang gila betul. Ini bangun 46 tahun, kok sekarang 3 hari mau bangun lagi. Mereka ketawain. Murid-murid Tuhan Yesus juga dengar itu. Mereka juga tidak ngerti. Ini guru maksudnya ngomong apa ya? Sudah tahu? Dikatakan, Yohanes tulis dalam Yohanes pasal 2:22. Setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian, baru mereka ngerti. Kurang lebih, saudaraku, hampir 3 tahun berikutnya, baru mereka ngerti apa dikatakan oleh Tuhan Yesus.
Mereka lalu ngerti, oh ya, dan mereka percaya yang dia katakan itu benar. Saudara-saudara bersabar, terus bertekun. Tuhan akan bukakan itu. Sebab kerinduan Tuhan buat saudara dan saya adalah kita semua melihat kemuliaannya. Haleluya. Tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, hamba minta kemurahan-Mu. Minta Tuhan, kasih karunia-Mu. Kau bawa kerinduan kepada semua jemaat yang hadir siang hari ini. Untuk mereka boleh punya kerinduan untuk mereka mencari pengenalan akan Kau lebih lagi. Lewat firman-Mu ini. Supaya iman mereka punya pondasi yang teguh. Iman mereka punya dasar yang tidak tergoncangkan. Mereka kenal Engkau. Mereka kenal siapa yang mereka percaya. Dan Tuhan, biar pengenalan kami akan Engkau berbeda dengan orang yang tidak mengenal Engkau. Bukan hanya karena kami bisa secara doktrinal mengatakan Engkau adalah Tuhan. Tapi sungguh-sungguh dari hati kami mengenal Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Juru Selamat. Dan kehidupan kami menyatakan iman kami itu. Karena itu bawa kami Tuhan melihat kemuliaan-Mu. Kami membaca firman-Mu, berkati ya Tuhan, berkati. Supaya setiap kata-kata firman-Mu ini yang kami renungkan, pengertian itu boleh datang. Hikmat itu boleh datang. Dan kemuliaan-Mu boleh nyata. Dan iman kami boleh terus semakin kuat di dalam Engkau. Karena kami semakin kenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam kelemahan kami, di dalam ketidakmengertian kami. Ya Roh Kudus yang bawa kami singkapkan misteri kebenaran firman-Mu. Dan di dalamnya kami boleh bersuka cita karena kami mengenal Engkau. Sekarang kami bawa persembahan kami. Sembahan yang kami berikan dari ucapan syukur kami karena hati kami yang mengasihi Engkau. Dan hati kami yang mengakui semua yang ada di dalam kehidupan kami hari ini. Semua yang kami punya hari ini datang dari kemurahan-Mu. Dan kami mau bawa dengan ucapan syukur. Dan lewat persembahan ini kami mau berkata dari hati kami, Tuhan Engkau baik. Haleluya.